Oke, baik, puji nama Tuhan. Karena ini ibadah pemuda, saya rindu kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi, sekali lagi, lebih kuat lagi. Tuhan kita ada di sini. Lebih kuat. Katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Lagi haleluya. Amin. Oke, baik. Anak-anak muda harus semangat di dalam Tuhan. Seperti pujian tadi, biarlah itu dari hati kita yang dalam, dari hati kita yang tulus, didasari dalam kerinduan kita. Bukan karena semangat, bukan karena lirik lagunya yang bagus, bukan karena musiknya yang bagus, tapi saya percaya kalau saudara menyanyikannya tadi dari dalam hati saudara, dari ketulusan hati saudara. Di masa-masa yang sulit ini, pasti saudara merasakan begitu Tuhan itu sangat dekat. Amin. Kalau saudara menyanyikannya, saya menyanyikannya, nggak terasa air mata saya mengalir. Ada sesuatu aliran kasih yang begitu luar biasa. Kenapa? Itulah yang kita rindukan sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak lebih dekat dengan Tuhan, nggak ada yang bisa menguatkan kita di hari-hari ini, saudara-saudara. Nggak ada yang mampu membatasi kita untuk marah. Gak ada yang mampu membatasi kita untuk tersinggung. Gak ada yang mampu membatasi kita untuk kecewa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, semuanya mampu. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan yang memampukan kita menjalani hidup kita. Kedekatan kita dengan Tuhan yang memampukan kita melepaskan pengampunan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu yang menyanggupkan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Walau kelihatannya dosa yang kita ingini pada waktu itu begitu nikmat, begitu sangat menggoda, begitu sangat mengasihkan. Dosa anak muda di luar sana begitu sangat menggoda, begitu sangat mengasihkan, begitu sangat menggiurkan, begitu sangat nikmat kalau dilakukan. Kita nggak mampu menolaknya kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana integritas kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan diberikan tanggung jawab, diberikan mandat, diberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita punya integritas, dapat dipercaya. Tuhan berikan saudara masa muda. Gak banyak orang yang punya masa muda seperti saudara. Gak banyak orang yang bisa menikmati masa muda seperti saudara saat ini. Dan Tuhan mau kita menjaganya. Amin. Hari ini kita belajar tema yang dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang kita, oleh gereja kita, integritas dalam pekerjaan. Kita akan belajar mengenai kisah seorang yang hebat, yang luar biasa, yang cinta kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan dia punya integritas. Dan kita mau belajar dari kisah hidupnya. Orang yang dekat dengan Tuhan pun pernah jatuh, bisa jatuh. Tapi percayalah, kalau kita dekat dengan Tuhan, saat kita lemah kita bisa kuat kembali. Amin.
Tapi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saat saudara lemah, saudara jatuh, pasti saudara tergeletak. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, jatuh, dia akan bangkit kembali. Amin. Karena dia punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Kita baca PowerPoint di depan, 1, 2, 3 ya. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini adalah kisah Daud yang selalu dia kerjakan dan lakukan. Satu pekerjaan yang dipercayakan orang tuanya kepada dia, yaitu mengembalakan kambing dombanya. Posisi pada saat itu Daud pulang daripada Saul. Waktu itu Daud memiliki tugas, yaitu bermain musik di tempat raja. Dia punya pekerjaan yang hebat. Pada waktu itu kalau ada seseorang yang bisa masuk istana bermain musik, dia adalah orang yang spesial. Dia adalah orang yang luar biasa. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kisah Daud ini. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya dia kerjakan dengan integritas yang benar. Dia dapat dipercaya oleh orang tuanya. Sepulangnya dia dari tempat Saul saat dia bermain musik, dia kembali mengembalakan dombanya. Berapa banyak kita masih setia dengan tanggung jawab kita yang kecil? Masihkah kita mengerjakannya di masa-masa saat ini? Semua mahasiswa posisinya sedang belajar online. Masihkah kita mengerjakannya dengan setia? Yang melakukannya katakan amin. Yang setia melakukannya katakan amin. Sikit kali. Ya, saat saudara ikut mata pelajaran online, ikut Zoom, ya, posisinya bagaimana? Apakah posisinya sambil tiduran? Ciri-ciri orang yang sambil tiduran belajar itu, ya, kameranya dimatikan, kamera zoomnya. Nah, tapi Daud tidak, saudara. Dia belajar menjadi pribadi yang berintegritas. Setiap tanggung jawab yang diberikan kepadanya dia kerjakan dengan baik. Apa integritas yang bisa kita lihat dan pelajari dari Daud? Yang pertama, kita lihat PowerPoint-nya. Setia pada tugas walaupun tugasnya kelihatan remeh. Dia belajar setia kepada tugas dan tanggung jawabnya. Walau tugas dan tanggung jawabnya itu kelihatan kecil, kelihatan remeh. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia selalu pulang dari tempat Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Saya mau anak-anak muda di tempat ini yang datang ibadah pada hari ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Perkara-perkara yang kecil yang orang tua kita percayakan kepada kita. Masihkah kita mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita? Masihkah kita menjaga diri kita? Masihkah kita melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kerinduan orang tua kita? Belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, disiplin belajar, disiplin tidur, disiplin dengan sosmed, dengan handphone saudara, membagi waktu untuk kesehatan pribadi saudara. Itu yang dirindukan orang tua saudara kepada saudara. Sehingga apa yang dipercayakan kepada kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita baca Pengkhotbah 9. Kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah 9 ayat 10.
Sudah dapat? Pengkhotbah 9. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Tuhan ingatkan kita dalam kitab Pengkhotbah ini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu. Anak-anak muda di tempat ini khususnya, Tuhan mau segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu. Apa yang kita jumpai setiap hari di tempat kita? Buku kah? Pena kah? Handphone kah? Pekerjaan rumah? Mungkin di rumah kita ketemu dengan sapu, apakah kita melewatinya? Mungkin di luar sana nanti kita ketemu sampah, apakah kita melewatinya? Di tempat duduk saudara nanti pulang, apakah saudara hanya meninggalkannya? Berapa kali saya mendapati banyak orang di gereja meninggalkan, meletakkan sampah, warta. Kalau tidak saudara pakai, belikan dia ke meja informasi. Itu tandanya setiap pekerjaan yang dijumpai oleh tangan kita, kita kerjakan dengan baik. Amin. Itu perintah Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita anak-anaknya, saudara. Belajar menjadi orang yang berintegritas. Mungkin belum sempurna. Nah, saya pun yang menyampaikan firman pada saat ini masih belajar bagaimana saya menjadi orang yang berintegritas dengan baik, dapat dipercaya, mengerjakan segala sesuatu pekerjaan ini percayakan kepada saya, semampu saya. Kan ayat terakhir dikatakan, gak ada lagi pertimbangan, gak ada lagi hikmat di dunia orang mati. Selagi kita hidup, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenagamu. Tuhan percayakan hari ini engkau kuliah, Tuhan percayakan hari ini engkau kerja. Bekerjalah di tempat kerjaanmu dengan benar. Jangan bermalas-malas. Jangan tidak ada pemimpin saudara tidak kerja, ada pemimpin saudara kerja. Daud, tidak ada orang yang melihatnya, dia setia mengerjakan tanggung jawab. Tanggung jawab yang satu dia kerjakan, yang lain tidak diabaikannya. Begitulah yang Tuhan mau dari kita. Amin. Yang kedua, integritas apa yang kita lihat lagi dari Daud? Daud menjadi pribadi yang setia mengabdi. Masihkah kita setia mengabdi? Mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu, masihkah kita setia, takut akan Tuhan? Saat kita melakukan sesuatu, masihkah kita takut bahwasanya itu dosa? Kita baca 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Samuel 24. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepadanya, Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jabu Saul dengan diam-diam. Ayat 6.
Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orang dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Ini adalah sebuah kisah perjalanan kehidupan Daud saat dia sudah dipromosikan Tuhan. Terjadi perselisihan antara Saul dengan Daud saat Daud berperang. Saat Daud berperang, lebih banyak orang yang dia bunuh ketimbang yang sudah dibunuh Saul. Hati Saul menjadi marah pada waktu itu karena bangsa, rakyat mengeluk-elukkan Daud. Rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hati Saul cemburu kepada Daud, sehingga Daud hendak dibunuh oleh Raja Saul. Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud berlari ke sana kemari mencari perlindungan, hingga tiba di suatu tempat Raja Saul beristirahat untuk tidur, dan Daud ada di situ. Orang-orang berkata, ini kesempatanmu Daud, bahkan Tuhan sudah berfirman, musuhmu akan diserahkan kepadamu. Tapi Daud orang yang berintegritas, dia orang yang dapat dipercaya, dia orang yang mengabdi dengan baik, sehingga dia berkata, bagaimana aku bisa membunuh orang yang mengurapi Tuhan? Bagaimana aku bisa membunuh orang yang diurapi Tuhan? Kenapa? Karena Daud orang yang berintegritas, dan ketundukan dan ketaatannya kepada Tuhan nyata dari perbuatannya. Dia tidak menjamah Saul walau ada kesempatan untuk membunuh Saul. Dia hanya memberi tanda bahwasannya dia sudah ada di dekat Saul. Berapa banyak kita saat ini menjadi pribadi yang sama seperti Saul, yang melakukan hal yang tidak baik tapi mendapatkan pembalasan yang baik. Dan berapa banyak kita seperti Daud yang mungkin ada kesempatan membalaskan kejahatan kita kepada orang yang melukai kita, menyakiti kita, tapi kita menjadi pribadi yang berintegritas. Berapa banyak kita punya kesempatan mungkin untuk menjelekan musuh-musuh kita, tapi kita menjadi pribadi yang berintegritas, mengabdikan hidup untuk Tuhan, hidup dalam kasih, melupakan semua kesalahan orang lain, karena ada kasih Tuhan ada dalam hati kita, karena sikap pengabdian kita kepada Tuhan. Orang tua saudara tidak sempurna, teman-teman saudara tidak sempurna, ada banyak para pelayan Tuhan juga tidak sempurna, ada banyak juga para hamba Tuhan tidak sempurna. Mungkin banyak kekurangan para hamba Tuhan, mungkin saudara banyak tahu keburukan para hamba Tuhan. Mungkin ada kesempatan bagi saudara, itu pendeta banyak cakap, itu pendeta berbuat ini, berbuat itu pendeta keluarganya begini. Tapi sebagai orang yang berintegritas, Tuhan ingatkan Daud untuk tidak melakukan yang tidak baik di mata Tuhan.
Hari ini kita mari jadi pribadi yang berintegritas. Amin. Yang ketiga, apa yang mau kita pelajari dari sikap integritas Daud? Dia mau mengakui dosanya dan bertobat. Nanti saudara bisa baca ayat ini. Ini adalah kisah bagaimana Daud jatuh. Dia orang yang mengabdi kepada Tuhan. Dia orang yang dapat dipercaya. Tapi suatu ketika dia jatuh kepada dosa. Kenapa? Karena dia terlena. Jangan pikir iblis tidak berkeliling untuk menangkap saudara. Salah satu sifat iblis, dia berkeliling mencari siapa yang bisa dia tangkap, dia terkam, lalu dia binasakan. Pada waktu itu Daud terlena. Dia suruh orang semua berperang, dia duduk. Di atas tingkat rumahnya. Tanpa sengaja iblis menggoda. Dia tak menyadarinya. Sehingga dia melihat Batseba pada waktu itu mandi. Ingat, iblis itu bapa segala pendusta. Iblis itu pembohong. Dia akan coba menipu anak-anak Tuhan dengan apa yang ada padanya. Mungkin iblis berkata kepada Daud, Daud, engkau kan raja. Siapapun bisa kau panggil untuk datang kepadamu. Dan itu yang Daud lakukan. Dia panggil wanita itu. Dia berzina dengannya. Tidak hanya di situ, kalau kita sudah hidup dalam dosa dan berbuat dosa, dosa yang satu kita lakukan, yang kedua akan menyusul. Mulai timbul siasat buruk untuk membunuh suami yang berzina dengannya, yaitu Uria, panglima perangnya. Dia suruh panglima perangnya itu berperang, masuk ke tengah-tengah supaya orang membunuhnya. Yang mau saya katakan kepada kita, saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Jangan pernah main-main dengan iblis. Sehebat apapun kalau kita berkata ya untuk satu perkataan iblis, maka kita akan jatuh. Apalagi kita anak-anak muda saat ini. Tetap jaga kekudusan, jaga kesucianmu. Semua kita, laki-laki perempuan, jaga kekudusan kita. Amin. Mungkin kita pernah jatuh sama seperti Daud. Hari ini akui. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Banyak dosa pelanggaran kita mungkin di masa lalu. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Tinggalkan. Kalau semalam kau masih melakukannya, anak muda, tinggalkan. Ucapkan sama Tuhan, aku berdosa kepadamu Tuhan. Mengaku. Amin. Itu yang Daud lakukan. Dia sadar dia berdosa. Dia tahu dia sudah menyakiti hati Tuhan. Salah itu manusiawi, tapi mau mengakui kesalahan, itu dorongan ilahi. Hari ini ada Tuhan bersama dengan kita. Saya percaya Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, tidak mau satu orang pun kita binasa. Ada dorongan ilahi saat kita berdoa kepada Tuhan, menjamah hatimu. Itu yang terjadi kepada Daud. Dorongan ilahi itu yang membuat dia mengakui dosanya, sehingga dia mau bertobat, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, pemazmur yang luar biasa.
Banyak ayat-ayat Mazmur yang memberkati hidup kita, karena dia telah bertobat kepada Tuhan. Hari ini mengakulah, jangan ragu. Kita baca firman Tuhan 1 Yohanes, oke, Yesaya 1 ayat 18 sama-sama. 1, 2, 3 ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita baca 1 Yohanes tadi. Sama-sama 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan gak pernah pandang hina kita, saudara. Dia mengasihi kita, Dia cinta kepada kita. Gak ada yang terlalu berat bagi Tuhan dosa yang harus diampuni. Gak ada masa lalu yang tidak bisa Tuhan hapuskan dari kehidupan kita. Bekas mungkin ada, tapi saat kita datang kepada Tuhan, memori kita diubahkan Tuhan. Hari ini kita belajar 3 poin dari kepribadian Daud. Setia. Jadi pribadi yang setia mengabdi kepada Tuhan, kepada pemimpin, dan menjadi pribadi yang mau mengakui kesalahannya. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Penundukan diri kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita saat ini kepada Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan.